Selamat berjumpa, saudara-saudara yang saya kasihi, dimanapun Anda berada saat ini. Saya Pendeta Sipayung dari Departemen Adventist Mission, dan hari ini kita lanjutkan bersama episode ke-17 dari 40 hari doa menuju peluncuran One Voice 27. Hari ini saya ingin mengajak Anda menyusuri satu alur cerita yang lain dari kerinduan segala zaman. Bukan uraian sistematis bab demi bab, tapi satu kisah yang mengalir dan yang disingkap lebih dalam lagi oleh narasumber podcast pada pekannya nanti. Setiap hari dalam perjalanan 40 hari ini, kita sengaja tidak menguraikan bab secara sistematis seperti pengajaran formal, melainkan membiarkan kisah ini mengalir sebagai satu cerita yang hidup. Bagaimana biasanya sebuah keluarga menceritakan kembali kisah-kisah kesayangan mereka dari generasi ke generasi. Tujuannya adalah sangat sederhana. Bukan supaya kita menjadi lebih pintar tentang Yesus, melainkan supaya kita semakin merindukan Dia hari demi hari. Sampai tiba saatnya kita bersama-sama memasuki 78 pekan penuh bersamanya melalui One Voice 27. Jika ada bagian dari kisah hari ini yang terasa sangat dekat dengan pergumulan Anda sendiri, izinkan itu menjadi undangan pribadi dari Tuhan, bukan sekedar informasi yang lewat begitu saja. Mari sejenak kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga, kami rindu melanjutkan bacaan buku kerinduan segala zaman untuk melihat apa yang Yesus sudah lakukan. Tuhan tolong supaya kami semakin mencintai Dia, semakin berserah Dia menyambut One Voice 27 ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang yang bernama Yairus adalah seorang kepala dari satu rumah ibadat, memohon supaya Yesus menyembuhkan putrinya yang sedang sakit sekarat. Dalam perjalanan, pada waktu mereka akan pergi ke rumah Yairus, datanglah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Mendekat diam-diam, lalu menjabah jubah Yesus dengan satu keyakinan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika pendarahannya berhenti. Yesus bertanya, siapa yang menjamahnya? Dengan gemetar perempuan itu mengaku. Tetapi Yesus berkata dengan lembut, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Sementara itu ia tetap melanjutkan perjalanan bersama dengan Yairus untuk membangkitkan putri Yairus dari kematian. 12 tahun penderitaan perempuan itu berakhir dalam sesaat. Hanya karena keberaniannya menjamah jubah di tengah kerumunan yang biasa saja menghakiminya karena kondisinya yang dianggap najis menurut hukum Taurat pada masa itu. Setelah peristiwa itu, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua ke berbagai kota, memberi mereka kuasa mengusir roh dan menyembuhkan penyakit banyak orang. Ia berpesan agar mereka bergantung sepenuhnya pada penyediaan Tuhan. Inilah pertama kalinya para murid diutus secara mandiri memberitakan Injil tanpa kehadiran fisik Yesus mendampingi langsung. Langkah penting dalam pelatihan mereka. Mereka pergi memberitakan pertobatan
dan kembali dengan sukacita melaporkan apa yang Tuhan kerjakan melalui mereka. Pengalaman diutus berdua-dua ini mengajarkan prinsip penting dalam pelayanan. Untuk saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling menopang di tengah tantangan yang mereka hadapi. Di kota-kota yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Izinkan saya pada pagi ini membagikan sebuah gambaran kecil untuk merenungkan ini. Program pengutusan misionaris modern sering menerapkan prinsip yang sama seperti Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Misionaris baru selalu dipasangkan dengan rekan yang lebih berpengalaman. Ketika ditanya alasannya, seorang koordinator misi menjelaskan, bukan karena satu orang tidak sanggup, tetapi karena pelayanan yang efektif dan bertahan lama selalu lahir dari dukungan bersama. Prinsip ini terus terbukti relevan. Pelayanan yang dijalani bersama-sama cenderung lebih tahan terhadap keputusan dibanding yang dijalani sendiri. Bahkan misionaris paling berpengalaman sekalipun tetap dipasangkan dengan rekan. Sebab pengalaman tanpa dukungan tetap rentan terhadap kelelahan yang tidak disadari dalam jangka panjang. Kerinduan hari ini mengajak kita percaya bahwa iman sekecil apapun, seperti jamahan di tengah kerumunan, cukup untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Dan bahwa kita tidak dirancang untuk melayani seorang diri, melainkan bersama saudara seiman yang saling menguatkan dan menopang. Untuk itu hari ini, hubungi satu rekan pelayanan dan tanyakan bagaimana Anda bisa saling mendukung dalam pelayanan masing-masing pekan ini. Jangan menunggu sampai merasa terlalu lelah untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekat di sekitar Anda. Perempuan yang menjamah jubahnya, yaitu jubah Yesus, dengan iman diam-diam, dan murid-murid yang diutus berdua dengan iman yang nyata dalam tindakan. Keduanya mengajarkan bahwa kuasa Tuhan senantiasa bekerja melalui iman yang berani bertindak dengan sungguh-sungguh. Setiap kisah yang kita telusuri dalam perjalanan 40 hari ini sesungguhnya adalah cerminan dari kerinduan yang sama. Kerinduan Allah untuk dekat dengan kita dan kerinduan kita untuk semakin mengenal Dia. Semoga hari ini menjadi satu langkah lagi yang mendekatkan hati kita kepadanya sebelum kita bersama-sama menyambut peluncuran One Voice 27. Besok tentu kita akan melanjutkan perjalanan doa ini bersama rekan dari Departemen Kesehatan dan Rumah Tangga menuju bab 38 dan 39. Terima kasih sudah menyediakan waktu bersama saya hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang telah mengutus masing-masing kami untuk menjadi saluran berkat agar banyak orang mengenal Tuhan. Terima kasih oleh karena metode penginjilan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk kuasa yang Engkau berikan sehingga kami dapat menjadi saluran berkat. Persiapkan hati kami Bapa menyongsong One Voice 27. Kami bersatu semua umat Tuhan untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan percayakan
memberitakan kabar baik ini. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.